berlayar ke Purwakarta, diterjang ombak saat berkelana. Presentasi ini hanya sekedar kata, semoga tetap memberikan makna. Dampak kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat terhadap bangsa Indonesia berdampak pada 4 bidang utama. Yang pertama, bidang politik dan pemerintahan. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Dan yang keempat, bidang pendidikan. Mari kita bahas dampak-dampak tersebut dalam penjelasan ini. Yang pertama, itu ada dampak pada bidang politik dan pemerintahan di Indonesia. Masa pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia itu seperti masa kekuasaan VOC, pemerintahan Batak, dan pemerintahan Inggris, juga pemerintahan kolonial. Dari keempat pemerintahan tersebut, mereka telah memberikan berbagai dampak pada bidang politik dan pemerintahan di Indonesia, yang meliputi Yang pertama, hilangnya kekuasaan raja-raja karena pada saat itu VOC Belanda dan Inggris telah ikut campur dalam kekuasaan kerajaan Indonesia sehingga mereka tidak mempunyai kendali terhadap rakyat. Yang kedua, penerapan kebijakan ketat dan menindas, seperti sistem tanam paksa, kultur sel-sel, dan UU Agraria yang merugikan rakyat pribumi dan menguntungkan pihak kolonial. Yang ketiga, perubahan struktur pemerintahan yaitu pengganti sistem kerajaan dengan sistem pemerintahan barat modern. Yang keempat, politik memecah belah yaitu strategi pihak kolonial untuk mengadu domba dan mengintervensi urusan internal kerajaan-kerajaan pribumi. Kemudian yang kedua yaitu dampak di bidang ekonomi. Dampak di bidang ekonomi antara lain 1. Monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah yang menimbulkan situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kedua, perekonomian bergeser dari pertanian pangan, industri perkebunan. Ketiga, praktik kerja paksa seperti sistem tanam paksa, kultur Telcel, dan Rodi yang mengharuskan rakyat pribumi menyerahkan sebagian hasil taninya kepada pihak kolonial atau bekerja tanpa upah. Keempat, munculnya uang kertas dan logam di Indonesia. Yang ketiga, yaitu dampak di bidang sosial budaya. Dampak di bidang sosial budaya seperti 1. Lunturnya feodalisme yang sebelumnya di Indonesia kental dengan sistem feodal yang ditandai dengan adanya tanah yang luas yang dikuasai oleh para bangsawan atau tuan tanah, sedangkan rakyat biasa ini berperan sebagai budak. Nomor 2, berkembangnya stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi? Stratifikasi merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan kasta atau berdasarkan jabatan. Pada saat itu, di Indonesia terdapat beberapa golongan, dimulai dari golongan yang paling atas, yaitu orang-orang Eropa, golongan yang kedua, yaitu Timur Asing, seperti Tionghoa, Arab, dan India. Kemudian golongan yang ketiga atau golongan yang paling rendah, yaitu orang-orang Indonesia asli. Sementara untuk di golongan pribumi sendiri juga terdapat stratifikasi di mana lapisan bawah ini terdiri dari buruh tani dan budak, kemudian lapisan menengah ini yaitu para pegawai kantor, petani, pemilik lahan, dan pedagang. Lapisan yang tertinggi yaitu orang kaya, pengusaha, dan penguasa. 3. Memicu adanya mobilitas sosial berupa transmigrasi, urbanisasi, dan pergerakan nasional. 4. Penyebaran agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan di kalangan masyarakat pribumi. Kemudian dampak yang terakhir adalah di bidang pendidikan. Dampak di bidang pendidikan seperti 1. Didirikannya sekolah-sekolah modern bagi orang Belanda dan pribumi di berbagai daerah seperti ILS, HIS, Mulo, Stovia, dan lain-lain. 2. Munculnya golongan terdidik yang awalnya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintahan, tetapi kemudian berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, lahirnya tokoh-tokoh intelektual seperti Raden Saleh, Hussein Jayadiningrat, dan lain-lain, yang karyanya masuk ke dalam penerbitan-penerbitan Eropa atau menjadi inspirasi bagi gerakan nasional. Yang keempat,
kolonialisme, dan imperialisme memperkenalkan pendidikan perempuan bagi sebagian masyarakat pribumi yang berdampak pada perubahan peran dan status perempuan di masyarakat.